Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita pada Jumat siang ini ketemu lagi di kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan senantiasa membawa kebaikan buat kita semua ya. Pada kesempatan kali ini mungkin kita agak sedikit berubah dari tema minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita berbicara tools gitu ya, teknologi, terutama yang disampaikan oleh Pak Hadi tentang teknologi drone untuk perpetaan. Namun kali ini kita akan sedikit diskusi sebenarnya, maksudnya berubah temanya, kita akan jadikan forum ini sebagai forum diskusi begitu untuk membicarakan isu isu yang hangat nih karena kemarin 3 hari kemarin ya berturut-turut Puspindiklatren menyelenggarakan konsultasi publik mengenai penerapan SKP untuk jabatan fungsional khususnya perencana dan ada aplikasi atau sistemnya ya si keren. Nah ini kita kan terus terang kemarin juga kan banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman JFP di seluruh Indonesia begitu. Bagaimana ini kok kayaknya ribet lah, bagaimana begitu. Ya memang mungkin sepertinya perlu pemahaman lebih dan waktu yang lebih untuk bisa lebih memahami apa itu bagaimana itu menerapkan SKP yang baru seiring dengan terbitnya Permenpan nomor 8 tahun 2021. Nah, saat ini Kang Sandi Perdana ya, perencana muda dari Bapelitbangda Kota Tasik akan mencoba memandu kita semua dengan sajian beliau. Nanti mungkin beliau akan simulasi atau bagaimana nanti kita lihat saja untuk kemudian kita diskusikan sama-sama. Apa yang belum kita mengerti, mungkin Kang Sandi sudah mengerti terlebih dahulu gitu bisa ditanyakan nanti, atau nanti akan ada juga masukan dari teman-teman, dari Ibu Bapak, Kang Teteh terhadap apa nanti yang poin-poin yang nanti disampaikan Kang Sandi mungkin menimbulkan memantik sesuatu yang perlu didiskusikan. Oke, dari saya mungkin tidak banyak lagi, maka kita langsung saja persilakan Kang Sandi untuk memaparkan dulu apa yang akan disajikan, apa yang di-sharing, untuk kemudian nanti kita diskusi selanjutnya. Enggak Kang Sandi di aturanan. Mangga hatur nuhun Teh Iva sareng Kang Iwan anu tos janten host sareng moderator. Kadangu pangitan semanten Abi. Kadangu Kang, kadangu jelas. Okay. Ya, mohon. Kumargi jadi teh sadayana orang Sunda nu tiasa nyara Sunda janten Widi pangitan nganggo bahasa Indonesia nya pangitan ya. Baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sudah pada kenal sama saya, jadi nggak perlu perkenalan lagi. Jadi rencananya kemarin setelah kita mendengar paparan bersama-sama dari Pak Kapus, Pak Gustika mengenai ini ya, Juklak Juknis, uji publik Juklak Juknis. Nah, terus ternyata juga di kolom chat itu banyak yang menanyakan gitu ya, ini berlakunya kapan gitu ya, apakah 2021 atau sudah berlaku atau belum gitu ya. Terus kemarin Pak Guspika menegaskan ini nanti baru berlaku tahun 2022 kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan kami di hampir sebagian lah ya CFP di Kota Tasikmalaya yang ada di Bapelitbangda itu karena pada saat waktu sosialisasi awal Desember itu katanya tahun 2001 SKP-nya harus sesuai dengan Permenpan gitu ya, dan juga draft Juklak Juknis. Akhirnya ya kami di sini mencoba aja sih, mencoba untuk membuat SKP walaupun sebenarnya kami pun belum bisa meyakini SKP ini benar apa tidak gitu. Nah, seperti itu. Nah,
kemarin ngobrol-ngobrol sama sesepuh di PSC ini, gimana kalau misalnya kita ngebahas masalah SKP aja nih gitu ya, pas banget momennya sebentar lagi mungkin Juklak-Jukdis itu akan disahkan, atau kemarin juga pas Gus Pika menyampaikan akan segera ditandatangan. Nah, juga akhir tahun nggak ada salahnya misalnya kita mulai ngerintis atau membuat SKP yang nanti menjadi bahan target kinerja kita pada tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau sekilas yang saya terima kemarin barangkali dari Pak Gus Pika, jadi ada 3 sebenarnya poin utama dalam menyusun SKP. Kalau boleh saya share screen, Ibu moderator. Silakan Oh, langsung, sudah bisa. Ya, siap. Oke. Jadi ini sudah terlihatkah? Sudah, Oke. Pak Sandi. Iya. Jadi ini saya sih sebenarnya nyusun ini bersama teman-teman sebenarnya. Jadi nggak sendiri. Waktu itu kita juga kebingungan di awal-awal tahun 2021 gimana nih, sedangkan harus sudah mulai gitu ya. Nah, akhirnya ya udahlah kita coba aja. Walaupun sebenarnya kita masih meraba-raba jadi. Nah, mudah-mudahan di forum ini kita bisa saling melengkapi Bapak Ibu gitu ya. Bukan berarti ini patokan harus seperti ini, tidak gitu ya. Mari kita sama-sama gitu ya. Toh waktu kita menyusun ini pun di kantor kita bareng-bareng gitu ya. Yang menurut kami ini cocok kita coba masukkan. Baik, sedikit saya mungkin mohon izin memberikan pengetahuan yang saya dapat barangkali tentang SKP ini khususnya bagi perencana. Jadi yang pertama, nah ini kondisi ideal gitu ya. Kondisi ideal itu artinya kondisi yang memang diharapkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kondisi ideal itu sesuatu yang memang kita harapkan. Nah, seperti apa sih kondisi ideal menyusun SKP bagi perencana? Tentunya yang pertama kita harus mengetahui rencana strategis di mana kita unit kerja mana. Ini penting gitu ya. Karena apa? Ya, tentunya seorang perencana itu akan melaksanakan atau kepala unit kerja gitu ya. Kepala unit kerja yang ada di lembaganya. Tentunya kepala unit kerja itu mempunyai tusi untuk melaksanakan tugasnya. Nah, kita fungsional perencana itu berada di bawah langsung, dan kalau di kami kepala badan, otomatis apa yang menjadi tugas kepala badan juga akan nanti dibeban tugas dibagi habis kepada kami. Gitu. Nah, tentunya yang pertama kita harus mengetahui dulu rencana strategis dari perangkat daerah di mana kita bekerja. Nah, kemudian kondisi ideal itu ada perjanjian kinerja, gitu. Ada perjanjian kinerja. Seperti apa perjanjian kinerja? Ya itu tadi saya sebutkan, jabatan JPT. Apakah kalau di tingkat kota kabupaten mungkin JPT pertama ya, pertama. Kalau di ini mungkin di provinsi itu mungkin Madya. Nah, kita melihat pimpinan kita itu PK-nya seperti apa gitu. Kita lihat, oh ternyata PK pimpinan kita tuh seperti ini. Nah, kemudian kita tandai kira-kira mana yang bisa menjadi apa yang bisa kita laksanakan. Kita highlight lah, garis bawahi kira-kira oh ini kita bisa laksanakan, oh ini kita bisa laksanakan, oh ini bisa kita laksanakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kondisi ideal ketiga yaitu ada terciptanya dialog kinerja yang sering Pak Gus Pika sampaikan bahwa perlunya ada dialog kinerja karena kan pimpinan itu masing-masing dia membagi tugas kepada bawahannya, katakanlah bawahannya, baik itu eselon 3 atau administrator, pejabat administrator maupun itu JF, jabatan fungsional. Nah, ini tercipta dialog kinerja ini biar mana berbuat apa sehingga tidak ada tumpang tindih ke kerjaan gitu sepertinya. Nah, 3 hal ini adalah merupakan kondisi ideal. Artinya benar-benar kondisi yang sangat diharapkan. Tapi saya sampaikan, terkadang ini juga sulit terwujud gitu ya. Kadang-kadang poin 3 dialog kinerja kita tidak dilaksanakan atau ya kumaha ayu lah, Bapak mah ngiringan misalnya seperti itu. Atau
ya PK-nya juga belum dibuat dan sebagainya. Tapi biasanya Renstra ini selalu ada gitu. Entah isinya seperti apa. Nah, ini yang perlu mungkin dicermati gitu ya. Nah, ini mungkin pengetahuan yang saya dapat gitu seperti ini. Jadi kondisi idealnya seperti ini. Kemudian ini kayaknya hanya ini aja lah. Hanya saya menjelaskan posisi saya di mana. Tadi kan sebelumnya kan ini ya, saya harus mengetahui posisi saya di mana. Kemudian di sini saya menjelaskan bahwa unit kerja saya atau penempatan saya sekarang di bidang perekonomian, infrastruktur, dan kewilayahan. Nah, kebetulan di kami itu semua dibagi menjadi memiliki narah hubung untuk perangkat daerah yang diampunya. Kebetulan saya membawahi perangkat daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman. Nah, ini biar nanti kita mudah membreakdown dari renstra perangkat daerah gitu ya. Renstra perangkat daerah. Jadi ini kita coba sharing barangkali Teh Iva, kita sharing seperti apa. Baik. Nah, ini saya coba membedah rencana strategis di kami gitu ya. Karena contohnya mungkin nggak ada yang lain, mungkin yang contoh saya barangkali. Nah, di sini perangkat daerah kami gitu ya. Itu dalam renstranya mempunyai 3 tujuan. Mempunyai 3 tujuan. Yang pertama tujuannya adalah terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Kemudian tujuan kedua meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah. Kenapa ada tujuan 2 ini? Karena di kami nomenklaturnya adalah Bapelitbangda, ada pelit penelitian dan pengembangan. Sedangkan yang ketiga tujuannya meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perencanaan pembangunan daerah. Ini tujuan 3 ini adalah biasanya untuk urusan-urusan yang administrasi, seperti urusan-urusan di sekretariat. Nah, adapun sasarannya, gitu, sasaran tujuan 1 yaitu meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi serta meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah. Biasalah bahasa dewa ya, bahasa yang di Renstra, di RPJMD itu biasa bahasa-bahasa dewa. Nah, kemudian tujuan kedua, sasarannya itu meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan tujuan 3 sasarannya adalah meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta kinerja perencanaan pembangunan daerah. Nah, dari 3 tujuan ini, saya melihat, gitu ya, saya pribadi melihat seperti ini. Untuk kinerja saya, highlight tujuan 1 ini sebagai nanti ke depan kalau misal di sasaran kemudian di kebijakan, saya akan fokus di tujuan 1. Nah, sampai di sini barangkali. Jadi kita harus mengetahui dulu posisi kita di mana. Itu yang terpenting dalam SKP ini. Terus selanjutnya, ini indikator tujuan dan sasaran. Tadi saya sampaikan karena saya itu nomor 1 gitu ya. Nah, ini indikator tujuan sasaran nomor 1 seperti ini. Yaitu tercapainya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Nah, ini indikator yang sekarang gitu ya. Ini ada indikatornya, indikator sasaran itu capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD, capaian keselarasan rencana kerja terhadap RKPD, persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan, dan persentase capaian kinerja indikator utama daerah. Nah, kenapa saya mencantumkan ini? Biar nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu akan mudah dalam mengisi di poin SKP. Ini masuk kemana ya? Ini masuk kemana ya? Gitu. Jadi tidak kesulitan gitu. Karena apa? Kata dasarnya kita sudah mengetahui indikator-indikator yang akan kita capai. Nah, kemudian strategi dan arah kebijakan. Tadi saya sampaikan tujuan 1, otomatis saya harus mencari lagi, membreakdown lagi di renstra yang Bapelitbangda itu. Tujuan 1 sasarannya apa? Meningkatkan sinergitas keselarasan perencanaan pembangunan daerah, mengembangkan sistem perencanaan yang inovatif dan partisipatif, serta meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah melalui program. Nah, ini programnya. Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta program koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Artinya muncul program di sini. Muncul program
yang menyanti program ini akan di breakdown lagi ke kegiatan. Kemudian arah kebijakannya seperti apa? Menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, musrenbang, dan media penyaluran aspirasi lainnya berbasis teknologi informasi. 3. Peningkatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta mendorong optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Nah, ini arah kebijakan untuk tadi ya, tujuan 1. Nah, tadi diturunkan tujuan 1 itu atau arah kebijakan 1, sasaran 1 itu apa aja? Nah, ini ada programnya. Yang pertama program perencanaan pembangunan daerah, program pengendalian perencanaan dan pembangunan daerah, 3 program pengembangan data dan informasi. Sebenarnya di Bapelitbangda itu banyak program yang kita ampu, tapi yang terkait dengan saya, gitu ya, yang posisi saya, kedudukan saya hanya 3 program ini. Kegiatannya ini bisa kita lihat dari kegiatan banyak yang saya kasih highlight atau berbeda warna. Inilah kegiatan yang bisa saya ambil atau bisa saya ampu untuk menjadi atau mendukung sasaran kinerja dari Kepala Bapelitbangda untuk program perencanaan pembangunan daerah. Kemudian untuk program pengendalian perencanaan dan pembangunan daerah, itu ada sinergitas perencanaan pembangunan daerah, ada pengendalian evaluasi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, laporan LKPJ, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk program pengembangan data dan informasi, itu saya, ini kebetulan penyusunan toponim dan tutupan lahan, penyusunan data pembangunan daerah. Nah ini, jadi kita breakdown dari tujuan sasaran, gitu ya, kemudian strategi, kemudian arah kebijakan, sampai program dan kegiatan. Kalau kita sudah memahami itu, kita sudah membenahi renstra kita, kemudian kita sudah memahami, nah sekarang tinggal kita coba itu kita inputkan ke dalam SKP. Nah, seperti apakah caranya gitu ya, atau penginputannya? Nah, ini saya coba, saya coba buat. Nah, terlihat nggak ya ini? Atau masih tetap slide yang tadi? Belum, Kang Sandi. Berarti saya stop screen. Saya ganti. Sudahkah terlihat? Sudah. Ibu moderator sudah terlihat? Sudah. Nah, jadi di sini ini saya menggunakan format yang dari lampiran ya, lampiran Juknis yang dulu gitu ya. Nah, ini di kolom belah kiri ada pejabat penilai karena kami di sini fungsional perencana itu langsung kepala badan. Kemudian ini kami di sini jadi pegawai negeri sipil yang dinilai. Nah, Nah, kegiatan dan tugas jabatan. Nah, karena kami di perencana sesuai dengan Permen 4 2020, tugas seorang perencana yaitu menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, kami sepakat, jadi tugas utama kami sebenarnya ini, baik itu perencana ahli pertama, perencana ahli muda, perencana ahli media. Kita semua mempunyai tugas ini. Nah, adapun tugas utama kami, nah ini dilihat dari tadi yang saya sampaikan, kegiatan pengendalian dan evaluasi bidang infrastruktur dan pengembangan, program pengendalian perencanaan dan pembangunan daerah. Nah, yaitu saya diminta untuk melakukan evaluasi kinerja RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2020, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Nah, artinya apa? Saya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja suatu dinas yang biasa kita laksanakan atau monitoring evaluasi lah ya gitu. Tahun 2021. Nah, itu tugas saya. Kemudian ini nyambungnya kemana gitu ke Renstra gitu. Nah, di sini saya kasih keterangan bahwa di sini saya nyambungnya adalah di kegiatan pengendalian dan evaluasi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diantaranya adalah masuk ke dalam program pengendalian perencanaan dan pembangunan daerah. Jadi kita mengendalikan perencanaan dan pembangunan daerah khususnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sampai sini. Nah, kemudian hasilnya satu dokumen, kemudian ini merupakan angka kredit.
Dari mana angka kredit ini diperoleh? Yaitu dari lampiran SKP. Nah, ini yang rada seru. Di sini saya dan teman-teman mencoba membuat lampiran SKP. Nah, lampiran SKP. Ini lampiran SKP sesuai juga sama dari draft yang ada di Jogja Teknis. Sama. Nah, di sini perencanaan yang dinilai, saya sendiri. Kemudian tugas. Nah, jenis tugas apa utama? Nomor tugas dalam SKP, karena ini SKP-nya nomor pertama. Di sini saya nomor tugas yang nomor pertama. Kemudian dalam kegiatan, saya masukkan langsung evaluasi kinerja RKPD. Di sini sama. Nah, perkiraan angka kredit ini diperoleh dari sini. Dari total angka kredit yang diperoleh. Apa saja butir-butir yang saya ambil? Nah, jadi sebenarnya Bapak-Bapak Ibu, dalam mengisi lampiran SKP ini, itu sebenarnya tidak terpaku, tidak terpatok dengan apa yang kami punya gitu. Ini kan 1 sampai 7 ya, gitu. Tidak terpatok seperti itu. Tapi boleh misalnya hanya 1, kemudian 3, 4, 5, 7 boleh. Atau 1, 3, 4, 5, 6 saja. Ataupun tidak dibutir ini pun tidak masalah. Silakan. Cuman kami pada saat itu bersepakat kira-kira dalam melakukan evaluasi, kira-kira inilah butir-butir yang bisa kami peroleh gitu ya, baik itu mencari datanya dan lain sebagainya. Nah ini butir-butirnya 2,17 dari sini. Adapun misalnya kalau misalnya Pak saya kurang sependapat nih gitu ya, saya kurang sependapat, kayaknya saya nggak perlu deh memasukkan butir nomor 2. Oh nggak masalah, silakan gitu ya. Saya mau masukin butir nomor 1, kemudian nomor 3, nomor 5, kemudian nomor 7. Boleh, silakan. Itu nggak ada masalah. Silakan saja. Ini hanya opsional. Cuma di sini saya pada saat itu kami berdiskusi, kira-kira butir-butir inilah yang bisa kami peroleh gitu ya. Jadi ini kami berdiskusi lah untuk seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke form SKP. Nah, kemudian di selanjutnya di sini kami juga menyusun draft awal RKPD. Gitu. RKPD. Nah karena kami itu ada di urusan perumahan dan permukiman, gitu ya. Sehingga kami pilih bidang perumahan dan permukiman. Di antaranya ada bidang air bersih, air limbah, dan infrastruktur pemukiman lainnya. Ini pun sama gitu ya. Ini pun sama kita mengacu kegiatan penyusunan rancangan awal RKPD yang biasanya ada di PEP. Atau di kalau di kami di PP gitu ya, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Nah ini kita ikut nebeng gitu ya, nebeng untuk membantu mereka dalam menyusun RKPD khusus urusan perumahan dan permukiman. Nah, oke, lampirannya seperti apa? Karena di sini nilainya 2,76 lebih besar dari yang tadi, kami mencoba di lampiran nomor 2. Nah ini kalau ini nggak perlu ada tata tangan sebenarnya kalau di lampiran ini bisa diabaikan. Nah, kemudian di lampiran yang kedua, sama penyusunan draft awal rancangan RKPD. Nah, inilah kira-kira ada 9 butir yang akan kita ampu gitu ya. 9 butir, kira-kira apa saja butirnya. Ini walaupun saya perencana muda, tapi karena ini banyak yang menurut saya harus dari awal gitu ya. Jadi kami banyak mengambil dari perencanaan pertama gitu. Seperti itu. Jadi untuk butir-butir ini saya sampaikan sekali lagi tidak terpaku gitu ya. Tidak harus ini, tidak harus ini, tapi silakan bisa Bapak-bapak Ibu explore kira-kira Bapak-bapak Ibu bisa mengerjakannya seperti itu. Jadi tidak kita masukkan ternyata kita malah nggak bisa ngerjain, jangan sampai seperti itu. Tapi kita bisa mengerjakan. Nah, ini lampiran SKP-nya. Dan ini terus saya buat sampai ada sekitar 15 ya, 15. Nah, untuk laporan ini dia, 15. Jadi yang biasa termasuk misalnya di sini ada musrembang kelurahan. Kalau kami di kota kan ada musrembang kelurahan ya. Kalau di kabupaten mungkin musrembang desa ya, musrembang desa. Kemudian ada musrembang kecamatan, musrembang sektoral. Ini kami masukkan sengaja gitu. Nah, misalnya Bapak-bapak tidak mau memasukkan, ya gimana? Nah, ini sambil ini ya. Ini gimana? Setahunan kan? Iya, ini 1 tahun. Iya. Oke. Nggak apa-apa, kita diskusi aja teh. Kalau misalnya ada yang mau nanya langsung boleh, nggak apa-apa. Jadi biar nggak usah sampai selesai dulu pemaparan gitu maksudnya. Bisa sambil diskusi. Nah, ini selama 1 tahun gitu ya.
Jadi, nah ini kita musrembang kan, musrembang kalau di Bapeda itu mungkin udah biasa gitu ya. Di Bapeda ini juga kita bisa jadi pembicara. Nah sekarang kita coba masukkan jadi laporan gitu ya, jadi laporan. Memang strukturnya pun ya kurang lebih kalau untuk musrembang kelurahan juga sedikit ya kurang lebih seperti itulah. Nah ini musrembang kelurahan. Jadi ada 6 poin gitu. Nah seperti itu. Jadi memang beda-beda lah, beda-beda. Gitu. Nah ini terus itu yang kami biasa lakukan, termasuk verifikasi dokumen perencanaan. Ini kita memverifikasi dokumen renjanya OPD. Kalau saya gitu ya. Ini dipakai renjanya OPD kita verifikasi. Kan OPD itu tiap tahun tuh buat renja ya, gitu ya. Nah kita verifikasi, kita sesuaikan dengan range-nya mereka. Kalau misalnya udah sama, oke, baru kita buat laporan. Kemudian di Bapeda juga ada kegiatan asistensi RKA, gitu ya. Ini saya juga masukkan. Biasa kita mengasistensi ya, mungkin Taifa ya, Kang Iwan yang di Bapeda itu melakukan asistensi gitu ya. OPD datang ke kita, kemudian kita asistensi. Nah ini juga kita cari poin gitu ya. Kemudian yang ini terakhir adalah sebelum terakhir nih, membuat laporan monef triwulanan. Nah ini ada 4 dokumen triwulanan. Jadi kita biasanya kan dari PPE itu memanggil OPD itu, OPD atau perangkat daerah untuk membuat silakan monef triwulan 1 dilaporkan. Nah, kita ambil tuh laporannya, kemudian kita buat laporan. Oh, OPD ini penyerapan keuangan fisiknya sekian. Kita cari masalahnya kenapa. Nah, rencana ya ini kayak nyusun RKA lah. Kalau misalnya kita nyusun RKA gitu ya, kita bisa mendapatkan poin. Nah, yang terakhir ini sapu jagat butir sapu jagat kalau buat saya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita diundang rapat gitu ya, misalnya ada rapat koordinasi apa gitu ya, atau rapat tentang apa. Nah, ini di sini kalau saya dimasukkan di sini. Jadi biar semua bisa masukkan sini. Tapi laporannya saya nggak banyak-banyak. Sebulan saya cuma buat 1 laporan saja. Nah, seperti itu. Nah, itu lampir SKP dan lampiran SKP yang saya buat dan teman-teman di sini seperti itu. Jadi semuanya kita breakdown. Nah, termasuk waktu itu kami juga sempat membreakdownnya per bulan gitu. Kira-kira bulan ini ngerjain apa gitu. Sampai seperti itu gitu. Tapi ya namanya punya kesibukan masing-masing gitu ya. Ada yang bisa tetap melaksanakannya, ada yang sampai sekarang belum nyusun laporan, ya biasa lah itu malah. Bukan hal yang aneh lah ya gitu ya. Cuma setidaknya mereka sudah punya pijakan atau ancar-ancar, oh saya di SKP saya seperti ini, harus saya mengumpulkan seperti ini. Gitu. Nah itu mungkin Teh Iva, sekedar sharing dari saya barangkali untuk nyusun SKP ini. Jadi intinya kan kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi saya sharing yang punya saya seperti ini. Silakan mungkin yang teman-teman yang lain gitu yang sudah nyusun SKP pada tahun sekarang bisa sama-sama mengoreksi, ataupun misalnya Kang Sandi saya nggak sependapat seperti ini, boleh siapa tahu itu masukan buat kami dan teman-teman di sini seperti apa. Baik Teh Iva, itu mungkin dari saya. Kita sambil berjalan saja ya Teh Iva ya. Ya. Hatur nuhun. Saya kembalikan ke Teh Iva. Siap. Hatur nuhun paparannya tadi. Mungkin kalau buat saya pribadi sih ini ya bisa dijadikan contoh ya, karena saya sendiri belum bikin kalau untuk format yang baru, dan untuk 2021 kemarin masih format lama gitu. Tapi ini Sandi sudah ada pertanyaan, yang pertama dari Bu Herni dan kedua dari Pak Haris sudah raise hand. Saya ini kan dulu pertama yang buat dari Bu Herni ya, Pak Haris mohon ditunggu ya. Kata Bu Herni di chat, Pak Sandi boleh lihat butir-butir untuk laporan verifikasi Dokren, dokumen rencana ya, dinas dan asistensi RKA seperti apa. Kalau ini udah spesifik ya, mungkin Kang Sandi punya contoh atau apa gitu, mangga. Iya. Saya coba share ya. Jadi untuk dokumen rencana itu masuk ke ini ya, nomor 8 ya. 8, 9, 10 ya. 8, 9, dan tadi yang Bu Herni tanyakan lagi sebentar. Oke, nomor 8 dulu ya. Oke.
Kalau butir-butirnya untuk yang nomor 8 itu ini nomor 12, kemudian 9. Nah, ini. Terlihat nggak ya layarnya? Terlihat. Kalau misalnya nanti perlu file ini, boleh ntar saya share filenya, nggak apa-apa. Bisa Ini dilihat-lihat aja. Bu Herni kalau misalnya mau langsung open mic juga boleh. mangga langsung ngobrol sama Kang Sandi. Mana Bu Herni? Ya, iya ini kan memang tugas kita salah satunya verifikasi Renstra ya. Kalau kami kebetulan Depok kan sedang menyusun sudah selesai menyusun RPJMD ya, dan Renstra juga. Cuma kan perlu verifikasi Renstra ya. Betul, nah nanti betul. itu hasilnya itu apa ya? Kalau sebenarnya kalau Renstra, verifikasi Renstra sendiri kan di Permendagri sih sudah ada guideline-nya ya. Tapi kalau kita nanti untuk produk perencana ini lebih kemana gitu, Pak Sandi? Apakah memang mengikuti guideline dari Permendagri itu atau seperti apa? Sama juga mungkin untuk yang dokumen RK Renja ya, sama aja kan sebenarnya. Betul. Oke. Jadi kalau boleh sharing gitu ya, mungkin nanti ada yang menambahkan dari yang lain untuk verifikasi. Kebetulan Depok sudah selesai menyusun RPJMD ya Bu Herni ya. Kemudian sekarang OPD disuruh membuat Renstra, biasanya kan seperti itu ya. Dan pada umumnya biasanya ada di Permendagri, tergantung Permendaginya, biasanya Permendagri 86 ya, 86, kemudian nomenklaturnya pakai Permendagri 90 gitu ya biasanya gitu ya. Kemudian ada yang 18 kemarin untuk indikator programnya Permendagri 18. Jadi kalau ini saya pribadi, yang pertama adalah saya akan melihat Renstra OPD ini apakah sudah mensupport nggak terhadap tujuan sasaran dari RPJMD itu, atau dia mengampu visi berapa gitu ya, misalnya katakanlah punya 5 misi barangkali ya, punya 5 misi. Nah, OPD ini dia mengampu berapa misi? Misalnya apakah 1 misi kah, atau 3 misi, 2 misi, atau berapa misi? Misalnya katakanlah 1 misi. Nah, misi dia nanti dia kan misi itu akan di breakdown tuh. Kemudian akan di breakdown sehingga nanti dia akan kok ada musik ya? Nanti dia akan di breakdown tuh, misalnya kalau RPJMD itu kan sampai program ya Bu Herni, kalau nggak salah ya, kalau saya salah saya koreksi. Jadi RPJMD itu sampai program, sedangkan Renstra itu sampai kegiatan. Jadi breakdown per tahunnya itu sampai kegiatan, sedangkan RPJMD itu dia hanya sampai program. Nah, bagaimana menterkaitkan antara program yang ada di RPJMD dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung kesuksesan program di RPJMD itu? Nah, kalau saya pribadi seperti itu melihatnya gitu. Nah, gimana cara verifikasinya? Ya kita melihat gitu ya, apakah OPD itu dalam menyusun Renstra-nya itu sudah sesuai dengan pedoman Permendagri apa tidak? Itu yang pertama. Kalau misalnya sudah sesuai, berarti kita harus telah lagi lebih lanjut. Apakah target dari capaian indikator program itu terbreakdown nggak per tahunnya oleh OPD itu? Misalnya program misalnya program peningkatan kualitas infrastruktur permukiman, misalnya gitu ya. Nah, ada beberapa kegiatan yang mengampu itu. Nah, kegiatan itu apakah selama 5 tahun nanti kira-kira menurut pengamatan Bu Herni, apakah bisa tertutupi atau bisa mendorong terhadap pencapaian target yang ada di RPJMD? Nah, kalau misalnya itu tidak, nah itu bisa menjadikan satu, katakanlah bagi saya ya, itu saya bisa dapat poin itu mengidentifikasi masalah. Oh, artinya di sini saya melihat dari Renstra yang disampaikan OPD ini sepertinya dengan polanya seperti ini, dengan targetnya katakanlah setahun cuma satu itu tidak akan tercapai terhadap pencapaian target di RPJMD. Nah, seperti itu kalau saya melihatnya. Kemudian masuk ke perumusan permasalahan. Nah, kenapa sih kok si OPD ini menurut saya kok dia nggak mau menargetkan sesuai dengan apa yang bukan tidak mau ya, artinya katakanlah targetnya 5 gitu ya,
dia bisa melaksanakan 5 tapi dengan tidak optimal gitu. Artinya tidak optimal di sini artinya dengan katakanlah biaya yang tidak sesuai. Misalnya kalau misalnya RTLH sekarang itu RTLH katakanlah 22,5 juta gitu ya. Mereka targetnya sih besar gitu, tapi tidak logis gitu, tidak logis. Misalnya targetnya 10, tapi uangnya cuma ada 150 juta. Kan kalau di Renstar itu udah jelas ya uangnya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau menurut saya itu bisa dijadikan. Ini merupakan salah satu ya, Bu Hernia, tidak harus seperti itu, tidak. Tapi kita bisa melihat lebih jauh lagi. Syukur-syukur kalau misalnya menelaah lebih jauh lagi bisa keterkaitan antara tujuan sasaran RKJMD dan tujuan sasaran dari Renja itu sendiri, Renstra itu sendiri gitu. Dan seterusnya. Nah itu Bu Herni, kalau pandangan saya, monggo barangkali kalau Bu Herni seperti apa, kita saling diskusi aja gitu. Ya berarti memang kalau dari Permendagri sendiri kan banyak sebenarnya aspek yang diinikan ya. Apakah betul. sudah memperhatikan juga target provinsi gitu kan ya, RT RW, KLM dan sebagainya. Berarti itu semua bisa diinikan ya Pak Sandi ya. Bisa. Nah, terus lalu kalau Renstra itu kan seperti Renstranya PUPR, itu kan sektornya banyak banget ya, banyak sekali tuh. Bisa nggak kita breakdown jadinya? Jadi khusus untuk yang air limbah misalnya, air minum atau DAMC ya Pak Sandi. Iya, betul Bu Herni. Jadi kan sebenarnya saya sendiri gitu ya, kalau di PW itu kan sebenarnya banyak tuh, ada yang urusannya kalau di Dirjen itu ada Cipta Karya, ada PSDA, ada bidang marga gitu ya, ada kalau dulu ada tata ruang sekarang udah pindah gitu. Tapi kan ke daerah kan jadi satu tuh ya, jadi satu. Nah, memang kalau misalnya kita ada waktu Bu Herni, ada waktu dan memang luang, kita bisa Bu itu ngolah satu-satu Bu sebenarnya. Cuma yang jadi masalah entah kenapa gitu, saya sendiri pribadi gitu ya, kok rasanya berat gitu ya, satu sektor aja gitu. Saya sektor sanitasi gitu ya, kadang-kadang berat. Aduh, ini gimana sih gitu ya, mikir loh. Tapi kalau misalnya Bu Herni punya kesempatan itu, wah bagus. Itu luar biasa lah kalau misalnya punya kesempatan. Nah, kalau nggak ada kesempatan, berarti bisa aja kita cuma salah satu doang ya. Iya, itu alternatif terakhir. Kalau langsung segembol gitu kan agak ini ya. Betul. Tapi kalau memang dulu ya, kalau dulu mungkin nggak kena aturan baru ya, nggak ada angka maksimal ya, Bu Herni ya. Itu kesempatan tuh, saya aja ngambil yang bidang sospem ya, misalnya sospem atau bidang PPM, saya ambil tuh. Mereka nggak ngolah, saya ambil. Jadi angka kredit. Karena apa? Nggak ada pembatasan angka kredit. Kalau sekarang, kita mau jungkir balik pun gitu ya, mau jungkir balik segala gimana pun, kita dibatasi 37,5 gitu ya. Sedangkan kelebihan angka kredit kita itu akan hangus gitu ya. Jadi kan, sayang ngapain kita capek-capek, udah aja kita secukupnya aja. Lagian ini juga saya kan tadi kalau lihat mungkin sekitar 52 tuh ngajukannya, 52 kan belum tentu semua diterima gitu ya, mungkin nanti terimanya cukupnya berapa gitu Bu. Makanya saya pikir kalau misalnya kita punya waktu dan memang kita bersedia, nggak masalah sebenarnya kita gitu. Tapi kalau misalnya ya banyak kegiatan dan sebagainya ya, kita pas-pasan aja lah gitu, nggak usah ini gitu, saran saya sih gitu. Oke. Kalau Bu Herni gimana kalau misalnya kalau boleh tahu, nyusun kemarin di nyusun SKP atau laporannya kayak gimana? Belum. Oh, belum. Makanya saya kira bisa kemarin di grup PSC itu di WA ya. Jadinya kita nih pakai SKP yang model mana gitu, apa yang dulu yang tanpa lampiran atau yang sekarang ini yang memang kemarin kan udah sempat diinikan ya, udah sempat disosialisasikan. Walaupun akhirnya di sosialisasi terakhir berbeda juga ya. Jadi pakai yang mana gitu sebenarnya. Betul. Insya Allah kalau misalnya dikasih umur, dikasih waktu, saya cobalah, mungkin nanti ada kesempatan saya coba contoh kali ya, contoh gitu ya. Jadi contoh evaluasi dari yang nomor 1 tadi itu saya coba contohkan seperti apa biar sama-sama ada pandangan barangkali ya gitu. Sebenarnya saya sebenarnya jadi masalah. Kemarin sudah lumayan menyusun ya gitu ya. Wah, udah semangat gitu ya. Tapi pas kemarin saya nanya ke Pak Gustika, dan kata Pak Gustika nggak perlu gitu ya. Hangus gitu ya. Ya udah, akhirnya saya nggak pernah nyusun laporan gitu. Alhamdulillah gitu. Oh, rehat dulu jadi, ya kan. Jadi tidak punya beban ya? Gitu. Kenapa? Lumayan masih ada waktu 3 bulan sebelum menjadi yang sesungguhnya gitu kan. Pak Haris, mangga langsung aja Pak Haris. Kalau misalnya ini ada ini.
Ya, Bu Herni, ya, Ya, Bu sama-sama. Herni cukup ya. Maka Pak Haris langsung. Ya, baik, makasih. Nanti suara saya jelas nggak, Pak? Jelas, Pak Haris, jelas, jelas. Pak Sandi, saya ini melihat yang uraian kegiatan Pak Sandi tadi itu. Ya, ya, ya. Saya cuman pengen tahu itu bisa berlaku untuk semua tingkatan nggak, Pak? Ya, saya coba bukakan ya Pak Haris ya, barangkali biar kelihatan. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. ini ya Pak Haris ya. Jadi kalau kemarin sebenarnya dari kemarin dan peraturan yang baru pun kita masih boleh mengampu satu level ke atas dan satu level ke bawah. Jadi kalau misalnya satu level ke atas itu kita hanya dapat poin 80%-nya, Iya. Pak Haris. Satu level ke bawah 100%. kita dapat 100%. Nah, jadi betul. Jadi ini untuk yang saya kebetulan perencana muda, saya karena perencana madya itu by output gitu ya. Saya belum berani gitu, belum berani ngambil yang madya gitu ya. Jadi saya masih di bawah aja gitu, masih di muda pertama gitu aja. Masih cari aman lah. Masih cari aman Pak Haris. Ini kita nggak aman, belum berani kita. Tapi Pak Haris masih bisa ngambil. Jadi kalau kemarin mereka Pak Gustika itu kan kalau nggak salah Pak siapa yang nanya tuh ya. Jadi itu bisa dua Pak. Jadi bisa yang outputnya itu by output atau by proses. Kalau misalnya di bawahnya ada butir-butir, seingat saya seperti itu sih gitu kemarin gitu. Karena bisa ngambil satu di bawahnya Pak ya. Gitu. Nah kalau nggak salah juga Pak Haris, misalnya kan kalau apa ya, asal jangan double gitu maksudnya Pak Haris. Kemarin itu seingat saya jangan double. Jadi laporan yang madyanya itu ada, kemudian di laporan butir juga ada, nah itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya di laporan ada, di butirnya nggak ada, itu nggak apa-apa. Seingat saya kemarin gitu Pak Gus menyampaikan. Pak Sandi bisa ke bawah lagi nggak Pak? Tadi ada yang boleh. Apa tadi itu yang mana ya? Yang ada verifikasi segala macam itu. Oh iya. Ya. Iya, ini verifikasi. Betul. Ini ada asistensi. Ya misalnya. Betul. Ya. Ini terlihat nggak Pak ya Haris? Pak Haris barangkali? Iya terlihat Pak. Ya, terlihat. Oke, seperti itu. Jadi kalau betul? Ke bawah, ya ada yang bawah lagi Pak ya. Tadi boleh. Ya. Ada verifikasi. Banyak kegiatannya Pak Sandi ini. Ini Monef Pak Haris barangkali Monef. Iya. Ini Monef. Jadi ini saya buat 3 bulan sekali, gitu ya, 3 bulan sekali lah. Pak Haris saya belum buat laporannya loh. Laporannya besar Pak. Betul. Kemudian ini yang terakhir, ini membuat RKA, Pak Haris. Kalau misalnya kita ditugaskan oleh pimpinan membuat RKA, barangkali ada kan buat RKA gitu ya. Ini saya coba memasukkan butir-butirnya ini. Kurang lebih saya tuh pakainya template ya Pak Haris ya. Jadi saya pikir kayaknya ini semua bisa dimasukin deh kalau misalnya saya mengerjakan ini gitu. Tapi kadang-kadang ada teman saya yang bilang ini nggak bisa gitu ya. Tapi ya silakan aja gitu. Selama kita bisa mengisi poin itu, nggak masalah Pak Haris gitu ya. Tapi yang Pak Sandi masukin ini semua kan ini memang benar akan dilaksanakan ini kan Pak ya? Betul. Ya. Dan memang ini kami kerjakan setiap tahun seperti ini gitu, rutinitas gitu. Kayak misalnya kita verifikasi renja, membuat RKA gitu, Monep itu udah memang rutinitas banget gitu Pak Haris. Iya. Dan yang terakhir, nah ini yang sapu jagat itu saya bilang. Jadi kalau misalnya ada rakor gitu ya, misalnya kayak ada rakor, misalnya proklin gitu ya, atau misalnya rakor dalam sebulan 1 kali aja, itu udah buat saya udah terpenuhi, alhamdulillah saya bisa buat laporan gitu misalnya gitu. Atau rapor misalnya rakor lalu lintas atau itu maksudnya ke yang unsur utama ini ya Pak? Unsur utama Pak. Unsur utama gitu. Jadi saya buat laporan rapor koordinasi. Nah, cuman ada rekan saya yang dia nggak mau ribet Pak Haris. Jadi nggak mau ribet, dia cukup pakai 1 butir. Dia ngambil yang madya. Ada judulnya kalau nggak salah laporan hasil rapat koordinasi gitu, ada gitu. Tapi cuma 1 butir aja. Nilainya besar sih. Legitimasi ya Pak, ini Pak Sandi ya. Kalau nggak salah ada ya gitu. Cuma legitimasi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ada 1 gitu. Nah itu saya nggak berani ngambil. Saya bilang, saya mah yang save aja lah, yang mudah sama pertama aja yang saya ambil. Saya bilang gitu.
belum berani ngambil yang atas. Coba Mas Adi coba ambil yang sama dia Aduh. biar cepat naik. Insya Allah, Biar Pak. cepat Insya naik Allah. gitu bisa. Tahun depan insya Allah Pak Haris. Tunggu Doain dilantik aja. Pak Haris katanya, Pak. Kenapa? Tunggu dilantik Pak Sandi, Mas. Bentar Amin. lagi. Iya. Amin. Biar Mas Andi cepat naik sama dia, jadi kita enak. Iya. Aduh, mudah-mudahan Ya. segera Pak Haris dilantik. cukup, Amin. Pak? Masih Cukup ada Pak, lagi? cukup Bu ya Bu. Oke. Cukup Oke, nanti terima kalau kasih. gimana saya nanya lagi sama Pak Sandi. Iya. Pak Iwan Siap, ada siap, kali Haris. mau nge-share. Oh, iya. Ini Makasih, Oh, Mas ada Mbak Andi. Isni. Siap, Iya. sama-sama Pak Haris. sebelum ke Bu Isni, sebelum ke Teh Isni ada Teh Indrawati tadi ya di chat Kang Sandi. Oh iya, iya, Assalamualaikum, benar-benar. katanya izin nanya Pak Sandi, Betul, SKP betul. dan lampiran yang dipaparkan itu untuk 2021. Dasar hukum Permen PAN berapa nomornya gitu. Punten kalau bisa Iya. tolong share. Iya, betul. Jadi gini, Teh Indrawati. Jadi dulu itu waktu sosialisasi Juknis bulan Desember gitu ya, yang tahun lalu itu Pak Gus Yusuf menyampaikan bahwa Permen 4 itu akan diberlakukan di Januari 2000 Maret ya, saya lupa. Maret 2021. Oke. Nah, terus saya sempat menanyakan, jadi SKP-nya gimana nih? SKP-nya pakai aja yang Juknis. Draft Juknis waktu itu masih draft Juknis. Akhirnya waktu itu kita ya udah, saya sampaikan tadi kita coba diskusi nih di awal tahun tuh kira-kira nih, ayo kita cobalah buatlah, nggak apa-lah, istilahnya bahasa kalau di kami tuh bahasanya jadi terjadi, yang penting ayah lah gitu maksudnya gitu Bu. Jadi memang pedomannya belum ada. Jadi istilahnya mau pakai SKP yang lama pun nggak masalah. Nah, cuman ketika nanti Juknisnya keluar gitu ya, Juknis keluar yang sekarang ada kemarin sosialisasi itu, tapi kalau gimana sih Pak? Ini nomor 8 Ya, ya betul. Kang Sandi ya, Permen PAN nomor 8 tahun 2021 ya. Ya. Gitu. Jadi betul. Ya. Gitu. Ya. Itu mungkin Bu Indrawati Teh Indrawati. masih ada yang mau disampaikan, mungkin secara langsung mangga boleh open Ya. mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Iya, maaf iya. kalau pertanyaannya receh banget. Soalnya Nggak saya apa-apa. bingung di akhir Desember, di akhir Desember 2000 sosialisasi 1 Desember 2020 itu saya tidak ikut kebetulan. Kemudian ya agak bingung jadinya. Jadi ini mau nyusun yang 2021 ini pakai yang mana gitu? Apa yang Permen PAN yang 4 atau yang 8 gitu. Terus untuk Juknisnya juga yang mana gitu? Apakah kita udah yang bingung gitu? Kita belum nyusun gitu. Iya, betul Teh Indrawati. Jadi memang saya sampaikan tadi ini kita itu mencoba pada saat awal tahun 2021 itu bisi gitu, khawatir nanti diminta dengan format katakanlah, kan kadang-kadang kita suka gitu ya, suka tanggal mundur geningan Teh. Kadang-kadang tiba-tiba ini tanggal mundur gitu, tanggal berapa gitu, aduh jadi tanggal mundur, kita harus buat lagi. Makanya pengalaman dari itu kita sebenarnya buat yang lama, yang baru kita buat juga sama. Nah, cuman pada saat itu mah kumang cewek gitulah, dan belum ada aturan ieu nama gitu. Belum ada aturan yang mendasari ini gitu. Betul. Teh Indrawati, memang belum ada aturan yang mendasari ini. Jadi ketika nanti kita pun kemarin dari kepegawaian di sini, mereka meminta Pak, minta format SKP baru. Oh, berarti saya bilang mungkin nanti akan diterapkan tahun depan. Berarti sekarang masih belum Indrawati. Iya, terus bisa izin bertanya yang lain Pak Sandi? Boleh.
pribadi atau gimana? Enggak ya. Ya, KGL. enggak ini Mau japri aja. terkait ini terkait. Saya dicuekin gitu Enggak maksudnya. bukan pribadi. Jadi ini saya kebetulan ditempatkannya bukan di perencanaan pembangunan ya. Saya ditempatkannya di perencanaan penganggaran. Ini saya bingung ya. Saya mengerjakan telaahan pergeseran yang jumlahnya itu ratusan subkegiatan. Dan ini nih apakah bisa saya gabungkan jika memiliki latar belakang yang sama? Maksudnya ketika saya identifikasi permasalahan, beberapa subkegiatan yang digeser itu intinya masalahnya tuh sama gitu. Tapi surat usulannya berbeda dari dinas yang berbeda. Itu bisa saya gabung gitu nggak sih Pak Sandi? Betul. Ini mungkin kalau saya pribadi, kalau poin yang apa ya, justru itu akan lebih kalau buat saya itu akan lebih kita mudah mengidentifikasi gitu. Kita klasterkan. Kalau dulu kan ada namanya dulu itu adalah inventarisasi data. Sekarang pun ada sebenarnya Putri itu. Kita inventarisasi data dari ribuan itu kita klasterkan, kita kelompokkan 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini ada 4 nih, ada 4 latar belakang yang berbeda. Nah, dari situ pun kita udah bisa dapat angka 1 misalnya gitu ya. Kemudian kita cari latar belakang masalah dari masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah ada 4 cluster atau 4 kelompok, sebenarnya itu nanti katakanlah 1 poin itu bisa menjadi katakanlah 0,12 itu menjadi 4 jadi 4,8 0,48. Nah, seperti itu. Kalau pandangan saya. Tapi nggak tahu, mangga yang lain kok jadi saya yang ngomong semua sih. Tapi Pak, tanggung jawab. Siap, mangga. Ya, sebenarnya mangga tadi sudah dibuka ya sebenarnya Bapak Ibu, Kang Teteh, siapa aja mangga kalaupun misalnya mau diskusi langsung gitu ya Kang Sandi ya, langsung Iya. Saya mah pemantik, bukan narasumber, pemantik. Iya. Jangan salah loh. Mangga sampai sini gimana Bu Teh Indrawati? Sepertinya saya juga sepakat dengan Kang Sandi ya. Itu justru bisa menambah poin gitu ya, bukan poin atau butir yang bisa kita klaim sebagai angka kredit. Saya pikir nggak masalah, mangga bisa dieksplor lagi. Mangga yang lain ada tanggapan yang lain atau Bu Indrawati sudah cukup karena di sini tadi ada juga yang bertanya via chat dan sudah raise hand. Ya, baik. Terima kasih Pak Sandi. Iya. Makasih Sama banyak. Teh. Ya, nanti bisa diteruskan di grup lah ya, di WAG ya. Mangga. Ya, assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bu Isni, Teh Isni, mangga sudah raise hand. Nanti beralih ke yang di chat. Ada Bu Warda ya dari Cimahi, ini jangan-jangan sebelah saya lagi. Mangga Teh Isni. Ya, Teh Isni. Nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Akang Teteh, Kang Sandi ya. Iya, Teh Isni. Nepangkeun Isni perencana pertama. Sekarang ditempatinnya di Setda. Oh, Setda. Janten, ya, jadi mirip-mirip lah ya. Setda mana, Teh Isni? Oh iya, Setda mana ya? Jabar. Oh, sama Kang ini ya, sama Kang Kang siapa sih? Yang Madia tuh. Kang Madia tuh. Coba. Iya. Aduh, saya lupa sih. Kang Iwan. Kang mantan ya. Mantan. Bukannya balik lagi mantannya dibahas. Sama Teh Winda ya? Sama Teh Winda ya? Sama Teh Wida. Wida. Ya, ini depan saya. Oh, ada Teh Wida. Salam Teh Wida. Ada. Ya, Mangga Teh Isni, gimana Teh Isni? Iya, punten ini kayaknya narik ke materi Akang yang awal, soalnya tadi saya agak telat nih masuknya. Nah, tadi waktu lihat yang paparannya Kang Sandi, kan di situ ada nama kegiatan. Iya, betul. Ada nama kegiatan. Nah, aku tuh masih bingung itu nama kegiatannya itu bikin sendiri atau misalkan based on dari butir-butir kegiatan. Soalnya kan kalau yang sekarang tuh kalau di sini pakainya PK ya, Kang ya? Iya, betul. Pakai perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja ya. Nah, jadi kan kemarin tuh bikinnya
sasaran kinerja aja sama sama indikator kinerja kan gitu. Jadi nggak ada tuh di dalam tabel PK itu yang sifatnya kalimatnya itu aktivitas gitu kan. Kalau tadi kan kelihatan kan di Kang Sandi nama kegiatan gitu, dan memang kalimatnya pun karakternya beraktivitas, karakter kegiatan gitu. Terus di atasnya kan Kang Sandi itu ada nomor apa? Nomor SKP ya sampai 13 gitu. Emang mesinnya teh jadi gimana ya? Nyusun dari awalnya tadi kan udah sedikit menyimak sama yang kemarin juga sama Pak Gus juga kan ngelihat dulu lensanya gitu kan, terus kan nanti dikasih lihat ya, kita harus mencantumkan indikator kinerja yang mana kan yang kita dukung kan gitu ya. Nah terus nurunin ke kitanya nih Kang, nurunin ke kitanya gimana, si nama kegiatannya muncul dari mana, terus si nomor-nomornya. Bentar ya, mau saya unblur, ini ada Kang Manta Kang Iwan juga gitu. Udah dibahas Pak Iwan. Iya, bentar. Aduh, Kang Iwan. Katanya mau ada ini sebentar. Mau melambaikan tangan mungkin ke para JF. Mau melambaikan bendera putih enggak ya? Itu tuh lagi iya tuh. Kelihatan. Oh, kok kayak lagi main tenis meja tuh. Main pingpong ya, di kantor, hebat. Hari Jumat biasa teh, hari Jumat. Hari Jumat. Oke. Ya. Nah, belum selesai ya tadi ya? Boleh saya potong, ini sebenarnya agak nyambung dengan yang disampaikan buat Ciami ya, dari Ciamis ya, Cimahi ya. Ya, memang agak rupa nih sama. Ya, mangga. Jadi tadi saya sampaikan Teh Isni, jadi sebenarnya kita awal-awal ini lagi try and error sebenarnya. Try and error tuh entah benar entah enggak, kan di awal pun saya sampaikan ini benar apa enggak, saya cuma nggak tahu gitu. Makanya saya pada saat kemarin Kang Iwan sampaikan, Kang Sandi, gimana kalau kita ngebahas SKP? Saya senang banget membandingkan sama yang lain. Kira-kira yang kami buat nih udah pas atau belum sih gitu sama apa yang diamanatkan oleh Penepan itu gitu. Sebenarnya itu jadi saya senang, apalagi Ateis ini tadi sampaikan bukannya harusnya sama Bu Warda ya, harusnya itu bahasa kinerja itu tidak seperti itu ya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Tadi kan kita udah sama-sama paparin nih gitu ya. Seperti ini. Nah, kira-kira pasnya biar nanti sama-sama ketika nanti 2021 kita nyusun itu udah sama-sama seragam gitu. Sejauh Barat tuh kita sama, ini bahasanya ini, kalau misalnya nyusun Renstra kita bahasanya ini, kalau misalnya kita ngasih sensi RKA bahasanya seperti ini gitu Teh Isni loh. Gitu. Sebenarnya pengennya juga share juga sebenarnya saya juga sama yang lain gitu sebenarnya. Tapi kan kalau menurut Isni ya, kalau misalkan di judul sebelahnya nama kegiatan, kalau menurut Isni wajar tulisannya kayak gitu. Karena memang aktivitas kan. Betul. Bukan kinerja. Nyambungin ke kalau kan gitu ya. Kalau menurut Isni sih mestinya wajar kalau kalimatnya seperti itu, karena memang judulnya pun nama kegiatan kan. Betul. Jadi wajar kalau kalimatnya tidak bersifat kinerja lah kasarnya gitu ya. Cuman yang Isni jadi bingung adalah kalau anggaplah sekarang itu depannya tuh masih PK gitu ya. Ada sasaran, ada indikator kinerja. Nah, jadi apakah si nama kegiatan ini munculnya dari rencana aksi gitu kan, atau agenda kerja? Karena kan kita sama aja lah, misalkan kayak kita bikin untuk unit kerja atau kita bikin yang struktural gitu ya, yang punya struktural kan, saat ada program, ada kegiatan, subkegiatan kan dibikin tuh rencana aksinya. Betul. Atau semacam agenda kerjanya gitu kan ya. Kan kita juga mungkin Bapak Ibu terutama yang sudah berpengalaman mah kan pasti menargetkan angka kredit itu kan ada agenda kerjanya tuh mau ngapain aja. Sama yang Kang Sandi bikin kan udah ada rencana angka kreditnya gini. Nah, apakah kemudian itu berarti si nama kegiatan itu merupakan rencana aksi atau agenda kerja kita dari sasaran
sasaran kinerja dan indikator kinerja yang sudah kita tetapkan. Misalkan kalau ISNI misalkan yang sekarang teh bahan apa ya, karena pertama teh bahan perencanaan pembangunan lingkup Setda gitu kan. Indikatornya itu cuma ngambil 2 sesuai yang di Permenpan 4. Satu yang identifikasi masalah, satu lagi yang bahan evaluasi kinerja. Nah, baru kemudian di breakdown kan identifikasi masalah itu mau apa aja gitu ya. Lalu evaluasi evaluasi pembangunan mau apa aja gitu. Nah, apakah itu yang kita kemudian masukkan ke lampiran SKP yang nama kegiatan itu gitu ya, atau gimana gitu Kang gitu. Iya. Pak, bantuin dong. Ya, ini atau dari yang lain deh, yang lain. Bukan mau bantuin, justru mau gini. Dari yang uraian kemarin Pak Guspika di konsultasi publik ya, saya juga sebenarnya muter lagi tuh YouTube-nya karena pas waktu saatnya Zoom banyak gangguan samping. Saya menangkap memang apa yang dikatakan Teh Isni itu betul ya. Jadi maksudnya saya menangkap dari Pak Guspika itu bilang, jadi di dalam SKP itu yang individu kita itu harus mengeluarkan bahasa kinerja, gitu. Jadi memang nanti cascade-nya itu nyambung Kang Sandi dari Renstra. Terus kalau di bahasanya di paparan Pak Guspika mah ada rencana kerja tahunan, apakah mungkin itu Renja atau Renja. Itu kemudian sampai ke perjanjian kinerja pimpinan ya, eselon pejabat tinggi pratama ataupun sampai ke pejabat administrator. Ya. Nah sampai situ kalau PK kemudian baru diuraikan kan di ke bawahnya, baik itu ke JFP misalnya mungkin bisa jadi nanti kalau di Bapelitbangda ada penelitinya, ada perencananya, ataupun ada nanti Jafung yang lain. Nah itu yang muncul itu harus bahasa kinerja. Saya malah jadi tadi sebenarnya gini, ini Kang Sandi teh bikin SKP 2021 dengan konsep baru gitu dari Juknis. Ternyata kejawab ya, itu berarti kan teman-teman di Tasik mah luar biasa rajin gitu. bukan rajin. Ya, tapi memang ya, jadi maksudnya sudah berusaha mencoba menyusun itu gitu dari awal. Hari saya mah kan nyata sengke gitu. Jadi acara nate gitu. Ya, jadi memang mungkin poin itu mungkin Kang Sandi dan teman-teman masih belum menerapkan itu. Jadi SKP-nya masih bahasa betul. Bahasa kegiatan. Aktivitas ya, bahasa aktivitas bukan ya. Betul. Ya, betul. Koreksi jadi bahan bahan diskusi lah ya, diskusi ya, bahwa ternyata kan saya juga sama Teh Isni, berarti nangkapnya memang ada itu ya, ada bahasa kinerja yang harus muncul, jadi cascade-nya itu nyambung gitu. Betul. Pasti lampiran mungkin baru muncul tadi butir-butir yang di Permen 4 Permen 4 sama angka kreditnya gitu ya. Iya. Tadi ditanyakan oleh Teh Wardah ya. Teh Wardah ya di Cimahi ya. Teh Wardah sebenarnya memang ada di sebelah saya nih physically. Oke, betul. Dan teman-teman yang lain ada yang atau Teiva yang kalau saya boleh ini, kalau ada nggak teman-teman yang lain yang sudah mencoba mengaitkan itu gitu maksudnya? Barangkali ada yang ada. Saya juga sambil belajar gitu. Sampai saat ini sudah ada 58 partisipan nih, Mangga. Ya, alhamdulillah. Mangga. Ya, Mangga lah saya nggak akan nunjuk kayak wali kelas. Maka siapa yang mungkin sudah punya potretan gitu ya, potretan SKP-nya seperti apa, menurunkan pohon kinerja dari tupoksi perangkat daerahnya. Tapi di sini juga ada yang ngobrol-ngobrol. Mangga sambil nunggu ya. Di chat itu ada udah ada yang manggil Bu tadi Bu. Kang Iwan. Pak, izin sedikit sharing ya, Pak. Mangga Kang Iwan.
kameranya di-on-kan atuh. Baik, Pak. Jadi saya masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapusbin kemarin, bahwa untuk yang SKP itu mengikuti dari pembina kepegawaian masing-masing gitu kan. Bisa saja antara Kota Tasik, Cimahi, Bandung, misalnya dengan Kuningan itu berbeda gitu kan. Cuma yang mungkin diseragamkan adalah lampirannya gitu kan. Karena kita perencana berarti kita usahakan satu suara seperti yang disampaikan oleh Kang Sandi, hasil dari terjemahan dari SKP ke kita dalam bentuk lampiran itu ya seperti apa gitu kan. Ini juga yang sempat saya pikirkan untuk ditanyakan ke Pak Gus Pika, agar Pusbindiklatren ngasih semacam contoh lebih detail gitu kan, lampiran SKP itu seperti apa sih sebenarnya. Tinggal kita menyesuaikan dengan SKP berdasarkan instansi masing-masing seperti itu, Kang Sandi atau semuanya. Itu tambahannya Kang Sandi. Oke, Pak. Ya, siap. Ya, betul. Ya gimana Kang Sandi? Kata Kang Iwan, kayaknya memang pasti ada bedanya ya. Mungkin nanti justru seragamnya memang nanti kita di lampiran. Di butir-butir kegiatan. Ya. Cuma memang nanti jadi PR lah ya, jadi PR. Kami juga mungkin di sini coba diskusi nanti hasil dari sini gimana sih. Sebenarnya pada saat seingat saya, kita sebenarnya sempat ada beberapa kali bukan perdebatan ya, sih diskusi hangat gitu ya mengenai ini mau gimana nih, mau gimana gini, akhirnya saya mau gini, saya begini, terus saya perhatiin lagi, oke lah kita coba gini aja, toh juga SKP biasa-biasa juga jarang dilihat gitu ya. Yang udah-udah gitu. Yang penting mah nggak kredit keluar gitu kan. Kalau dulu gitu. Tapi kan sekarang nggak bisa seperti itu gitu ya, Pak. Ya, mungkin akan saya coba nanti ngobrol sama teman-teman. Dan insya Allah teman-teman saya juga pada hadir kok di sini. Kita cuma pada pemalu. Pada pemalu gini. Absen, kan? Pada pemalu. Ayo Teteh di Tasik, ayo mangga keluar. Ada di depan saya ada perencana media. Di absen, Kang? Aduh, di absen. Tapi sambil ini ya, sambil saya baca di chat ya. Ini ada Teh Yuni dari Dinas Tata Ruang ya. Kota Bandung. Kang Sandi bisa di-share file SKP-nya di sini? Boleh. Nanti ya Teh Yuni ya. Boleh. Terus ada lagi dari ini mah Bu Indrawati sama Bu Herni izin cina mangga. Ini dari ini teman saya, dia orang Korea nih kayaknya nih. Kang Chandra. Tapi karena teman saya jadi saya hafal ini siapa. Naon ya, nampak cenah atau barangkali ada tembok pemisah antara SKP, PK dan kawan-kawan. Kang Chandra mana? Kang Chandra open mic aja deh. Mana Kang Chandra teh? Kang Chandra. Padahal kita pernah. Bentar, maaf pisan ini lagi. Iya, kita kan sering ketemu nih Kang Chandra. Ya Kang Sandi, aduh udah lama ya kita PJM, kita karya ganti sektor. Dan gimana rasanya angin pantai, San? Sepoi-sepoi. Silakan. Aduh, punten. Iya, siap. Saya juga ini punten sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Iva dan Kang Sandi. Tentu tadi mungkin saya baru ikut tadi barusan sekitar 20 menitan gitu ya. Karena pas saya lihat temanya ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu ya, terutama oleh perencana. Saya juga mungkin harus kayak Bu Iva lagi, mungkin harus buka lagi YouTube-nya Pak Gus Pika gitu ya. Cuman memang yang tadi saya disampaikan di chat itu nyatanya sampai saat ini itu memang SKP gitu ya. SKP masih berupa SKP. Kemudian yang saya kejar gitu ya adalah ya sudah, yang penting akad kredit keluar. BKD juga lihatnya yang penting punya SKP tahunan 2 tahun kemarin. Betul. Gitu loh. Setuju. Tapi ya gitu. Jadi mungkin nggak bisa selesai hari ini mungkinnya diskusi ini karena nyatanya narasumber itu masih fokus ke penyusunan SKP yang sifatnya dalam tanda petik ya.
nggak bisa memisahkan antara yang, menurut pendapat saya sampai saat ini adalah memisahkan antara yang mana yang fungsional, mana yang struktural gitu. Belum. Jadi yang bisa adalah kita yang fungsional mengikuti yang pakai struktural gitu. Jadi saya ngeliatnya seperti itu. Jadi makanya kalimatnya pakai kegiatan, kalimatnya padahal butir kegiatan itu adalah ya kerjaan sehari-hari gitu ya. Yang ibaratnya ya itu kinerja kita gitu. Walaupun susah juga ngebuktiin bahwa kinerja itu harus selaras dengan nanti misalnya ada peksa. Kalau kemarin kita menyusun BIFA namanya IKI ya, BIFA IKI-nya seperti apa, SKP-nya seperti apa, itu udah ibarat saya tadi di awal, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Tapi akhirnya balik lagi, yang penting ada kredit gitu dikejar. Nah, itu mungkin mudah-mudahan sih ya insight-insight ini yang kita dari Tasik seperti apa. Tadi Pak Iwan benar banget itu maksudnya, yang dari Tasik seperti apa, dari apa. Yang penting lampirannya itu bisa sama gitu. Nah, itu mungkin yang kalau barangkali nanti dari Jawa Barat yang atau dari Tasik yang bisa sejabar gini yuk gitu. Tapi bandingin sama yang di Jateng seperti apa gitu ya. Karena saya takutnya juga cara mungkin se-Indonesia mungkin nggak sama secara misalnya ngelihat bahwa ya pengennya sih dari dengar-dengar saya kayaknya Gato pengen yang curhat gitu ya, karena selama ini yang saya rasain seperti itu sih gitu. Mudah-mudahan sih nanti di lampirannya atau mungkin nanti di depannya kita bisa ibaratnya, maaf ya kalau agak melebar ini, seolah-olah perencana tuh anteng sendiri gitu. Itu yang sering kurang enak lah ya. Kalau misalnya anteng sendiri ya, SKP-nya juga udah sendiri, nggak dilihat gitu. Saya nggak ada pertanyaan sih Kang Sandi, cuma harapan aja mungkin. Iya, siap. Ke BIFA juga. Punten bisa ngerepot. Enggak. Mau juga sharing kita Mas ini mah. Tapi gak curhat mantan ya. Punten. Ya, nuhun Kang Chandra. Kang Sandi ada komentar atau apa? Kang Iwan boleh atau yang lainnya? Enggak sih, enggak ada komentar. Memang di awal pun saya udah sampaikan gitu bahwa di sini kan temanya sharing session ya, gitu, sharing sesi sharing bagaimana ya ini punya saya loh, ya, punya Anda gimana, punya saya kira-kira kurangnya apa gitu ya. Itu bahan input buat kami juga nanti gitu ya di teman-teman di Kota Tasik gitu. Memang kalau memang bahasa kinerja gitu ya memang betul sih kemarin Pak Agus menyampaikan seperti itu. Dan ini kan ini kami susun kan sudah lama gitu ya, sudah lama sebelum Pak Agus menyampaikan itu gitu. Jadi ya kami mencoba aja sebenarnya sih gitu aja. Justru kami senang dapat masukan seperti ini gitu. Oh nanti kita tahu nih, kekurangan kita ini kita akan coba perbaiki gitu. Itu aja Teh Iva. Ya betul izin. memang. Siapa yang izin? Teh Isni. Aku lagi. Teh Isni. Maafin motong Bu Iva aja dulu. Mangga. Oh iya, enggak. Maafin motong Bu Iva. Teh Iva Bu Iva ya. Moderator. Oh nggak apa-apa. Bisi kan tadi mau mengatakan sesuatu gitu, jadi kepotong sama Isni. Oh, ya enggak sih, maksud saya memang kan yang disampaikan Pak Gustika baru kemarin gitu ya, jadi wajar dan yang sudah dikerjakan teman-teman di Tasik adalah menindaklanjuti waktu dulu teh istilahnya sosialisasi ya di akhir tahun 2020 ya. Termasuk ini Teh Iva. Termasuk yang disampaikan kemarin itu ada pertanyaan kan, kalau nggak salah kita integrasi SKP dan AK kredit ya. Nah ternyata kan nggak ada akhirnya sekarang tuh, malah SKP. Kan kalau sekarang kan ada lampirannya Kang. Jadi enggak, maksudnya gini. Jadi ketika ini membicarakan kemarin kan waktu seingat saya waktu sosialisasi itu, jadi SKP-nya nilainya berapa dari pimpinan kita, kemudian angka kredit kita berapa, itu nanti dikalikan gitu. Jadi persentasenya berapa nanti angka kredit kita dulu seperti itu. Pas kemarin ternyata dibahas enggak gitu. Jadi memang ada perubahan-perubahan. Ya, Mangga Teh Pak, silakan. Ya, Mangga, langsung aja ke Teh Isni lah ya. Ini sambil ngobrol juga nanti memang yang hasil KP kemarin kalau saya sih melihatnya di lampirannya itu justru ada integrasi antara SKP dengan
dupak lah ya, yang akan kita nilai sebagai angka kredit. Justru di situ ngaitnya kalau saya lihat. Mangga jadi bahan diskusi Teh Isni, mangga apa yang mau disampaikan lagi? Siap Teh. Kita juga di sini masih bingung karena memang kita belum nyobain ya, nggak kayak Kang Sandi sama teman-teman di Kota Tasik gitu, belum nyobain, jadi belum kebayang pisan gitu. Cuman tadi ngebahas yang bahasa kinerja itu, nah ini nyobain buka lagi yang kemarin di-share sama Pak Gus Pika ya. Emang bener kok kalau nama kegiatan itu dia bahasanya pun memang bahasa aktivitas evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Tasik tahun 2020. Jadi mungkin memang nama kegiatan di sini di lampiran ini sebagaimana yang di-share sama Kang Sandi memang bukan yang bahasa kinerja gitu, memang bahasa aktivitas. Ya, betul. Cuman tadi lampiran si SKP itu ngejelasin dokumen induknya itu di mana talinya gitu, apa sih namanya Teh? Benang merah. Benang merah. Benang merah ya. Ya, mau ngomong benang merah tapi kebayangnya hijau jadi bingung. Tali. Benang merahnya gitu. Jadi apa? Benang merahnya di mana? Karena kan memang kemarin Pak Gus Pika bilang bahasanya harus kinerja, sama seperti PK kita sekarang gitu ya, bahwa kan sasaran itu bahasanya bahasa kinerja. Tapi begitu masuk ke lampiran, dia muncul nama kegiatan yang sifatnya memang aktivitas gitu. Nah, jadi kan nyambungin si dokumen utamanya ke lampirannya, yang satu mah bahasa sasaran, bahasa kinerja gitu, muncul di lampiran itu jadi bahasa aktivitas kan gitu. Betul. Nah, ini mungkin yang harus kita ramu lagi ya. Betul. Nyari benang merahnya di mana sih? Apakah kemudian memang bentuknya jadi kesannya jadi rencana aksi gitu, atau soalnya kalau Isni lihat di sini juga emang nama kegiatan memang aktivitas nih, perencanaan kebijakan peningkatan kapasitas institusi perencanaan bangunan. Kan memang kalimatnya kalimat aktivitas ya, bukan kalimat kinerja gitu. Bukan kinerja ya, betul. Nah, jadi memang kalau misalkan mau dibilang yang Kang Sandi bikin sebagai contoh gitu ya, sebagai embrio gitu ya, ngelek-ketek kita semua gitu. Kalau ngeliatin ke contoh mah, kalau ngeliat contoh mah emang bener gitu, nama kegiatan tuh memang si ininya tuh memang aktivitas bukan kinerja. Jadi mungkin yang dimaksud sama Pak Gus Pika yang bahasa kinerja itu tuh yang dokumen utamanya gitu, bukan yang di lampiran kali ya. Soalnya kita di sini belum nyoba nih, sama Tahida juga belum nyoba, jadi belum. Ini kita coba share ya, yang apa? Ini saya ngambil dari yang ini ya, dari apa ya, lampiran ya. Kelihatan ya? Ini kan mungkin ya maksud Teh Isni itu ya, Jadi ini SKP-nya ini gitu ya, utamanya ini kan. Ini jabatannya pertama, berbeda konotasi gitu ya. Ini tugas utamanya 3 gitu ya. Nah, kemudian ini bahasanya kan masih bahasa aktivitas sebenarnya. Ya, betul. Benar nggak sih? Ya, betul. Benar nggak sih? Benar ya? Ya, betul Kang, betul. Benar. Terus saya lihat di bawahnya itu ada, terus di bawahnya ada lampirannya. Nah, dia kayak fase pelaksanaan KPD, lampirannya ya kurang lebih seperti ini ya juga. Tapi punten ke atas lagi. Kalau yang evaluasi pelaksanaan KPD itu yang mana ya? Yang ini ya? Oh, yang nomor 2 itu ya? Kegiatan tuh. Gitu. Ya nih, barangkali ada yang ini kita sharing nih. Bagus nih. Kalau misalnya kita bisa memecahkan. Yang bukan lampiran yang mana sih, Kang? Ini kan lampiran 3 nih. Lampiran 3. Yang bukan lampirannya yang mana ya? Lampiran 3. Maksudnya lampiran 3 tuh dari Juknis. Dari Juknis. Coba lihat ya judulnya. Lampiran 3 Juknis itu formulir SKP. Iya, betul. Ya. Jadi itu, nah, punten, hub sampai sini. Nah, ini formulir SKP. Nanti yang di bawahnya lampiran SKP. Coba. Siap. Nah, ya, lampiran SKP, betul. Ya, betul kan, sebagai lampiran SKP untuk JFPA hari pertama. Ya. Ya, ini jadi ini sih ya, mungkin nanti kapan ya kita bahas
apa namanya, tapi termasuk saya juga mungkin harus nyoba dulu bikin. Iya, gitu ya. bener banget, Nanti bener kalau- banget. Semua kita coba nanti. Kapan-kapan Iya Bu, ya Bu. sharing, Sharing ya. misalnya saya begini, yang muda, misalnya teh yang pertama, yang muda, yang Madya, yang Oh, betul. Setuju Teh. Setuju banget. tapi jangan lupa bahagia ya tetap ya. Oh, ini tadi ketawa-tawa mulu. Ya gitu, mungkin ini nanti masukannya buat Kang Iwan, mungkin nanti kita bisa apa namanya agendakan lagi kapan tuh. Kang Chandra juga sudah ini katanya diskusi nanti bikin SKP bersama-sama, oke lah ya. Oke, setuju. Kapan nanti, tapi agak ada jeda dulu ya, bikin dulu soalnya saya juga belum bikin. Misalnya bulan depan lah, mangga Kang Iwan nanti diagendakan kalau boleh. Nanti jadi apa benchmarknya bisa kelihatan bukan hanya Kang Sandi ini kita nanya-nanya Kang Sandi tapi pembandingnya belum kelihatan ya. Betul. Dan satu lagi informasinya sudah lebih lengkap karena kemarin ada konsultasi publik plus Permen PAN 8-nya sudah terbit. Jadi sudah kita terbit, sama-sama belajar ya. Tadi juga saya belum sempat belajar sih, cuma lihat-lihat aja Permen PAN 8 teh apa isinya juga belum itu. Enggak, yang lain lagi masih ada waktu ya sampai kira-kira jam 3 maksudnya. Enggak. Ini tadi Kang Iwan, oh ya, ini juga ada isu ya, ada isu. Kang Iwan mau open mic sendiri enggak? Mana Kang Iwan teh? Kang Iwan Mulyawan. Ya, Teh Ipa kedengeran suara saya ya Teh Ipa ya? Ya, sok. Sebenarnya ini pertanyaan itu saya kirimkan chat ketika kemarin konsultasi publik ya Teh Ipa ya. Jadi ada semacam apa ya? Dualisme gitu kan. Ya, dikotomi gitu ya. Dikotomi gitu kan. Ketika dituntut harus ada angka kredit minimal yang dikumpulkan tiap tahunnya, tapi di balik itu tidak ada sanksi ketika perencana tidak mengumpulkan angka kredit gitu kan. Jadi dikotomi ini yang memang perlu menjadi bahan perhatian Pusbindik Klaten. Sebenarnya mau ke arah mana gitu kan, membebaskan perencana tersebut untuk tidak mengumpulkan angka kredit dengan sanksi sosial istilahnya, dia ngendong terus di pangkat tersebut, atau memang ada semacam peringatan ketika ada yang sama sekali tidak mengumpulkan angka kredit gitu kan. Seperti itu Kang Sandi. Iya. Jadi kalau tahu di Menpan yang nomor 6 2021 tuh ada 5 tahun ya batasnya ya. Jadi kalau 5 tahun dia tidak mengumpulkan kredit, dia bisa diberhentikan sementara. Nah kalau sekarang kan nggak ada ya Kang Iwan ya. Bahkan terakhir betul, Kang. Disampaikan bahwa ke BKN pun gitu ya, itu diserahkan ke BKD masing-masing. Sehingga saya seperti itu. Gitu, nggak ada sanksi gitu. Jadi mau selamanya di perencana muda dengan pangkat 3B monggo gitu kan. Mau selamanya itu terserah di pilihan ke masing-masing gitu. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Kang Iwan diskusinya ada apa namanya respon dari Pusbin seperti apa nggak Kang Iwan? Saya juga nggak merhatiin nih punten. Saya juga nggak merhatiin sampai selesai karena keburu ada tugas dari pimpinan Teh, jadi belum coba putar YouTube lagi gitu. Ya, nggak ada jawaban sih sebenarnya. Saya ikut juga. Ini jadi wacana memang agak ini juga ya mungkin ya di mana sih peraturan mungkin ada aja ininya ya celahnya gitu. Di satu sisi kita kalau kita sadar ini harus setiap tahun target misalnya sekian gitu ya, yang pertama yang muda harus tercapai tahunan. Tapi di sisi lain ternyata tidak ada batas waktu tadi yang justru kalau dulu ada 4 tahun tradisi sih ya mungkin ya kurang selaras aja, kita tidak selaras di satu sisi yang mungkin yang tersemangati jadi semangat gitu, tapi pas ada yang ingat ada muali kukumaha nanti semangatnya malah jadi ini ya itu menjadi inilah ya, nanti bahan diskusi lagi mungkin nanti kapan-kapan kalau ada forum dengan Pusbin bisa kita tegaskan. Kalau enggak Pak Kapusnya kita undang aja ke PSC ini. Kenapa nggak seperti itu? Beliau, ya. Nanti minta tolong dari
Komsat Jabar PPI ya, ya. PPI ya, Pak Firman dari ya. Pak Iya, Ketua. bisa deh kayaknya bisa. Boleh. Nanti ngomporin Pak Ketua dulu. Enggak, sebelum ini ya siap Kang Iwan ya Tama, lobby. Siap. Enggak, yang lainnya ada lagi. Oh, ada tuh Pak Ketuanya. Langsung siap cenah. Izin Pak Ketua. Ya. Iya, Aduh, Pak Ketua aja ada. Tadi Nyimak aja. Siap. Barusan Siap. kan udah diwakili sama si Bungsu. ada si Bungsu. Wisnik. Teh Isni Bungsu. Bungsu kanggo Ini aja. Pak Firman mah teh. Cuma informasi aja. Pak Sandi ya terkait dengan penyusunan SKP. Kalau Bapeda Provinsi memang sudah mencoba sih ya dengan lampirannya. Cuman kemarin kan kita udah koordinasi sama Pak Guspika. Karena memang juknisnya memang belum ditetapkan ya. Jadi mungkin belum bisa dibintekan secara jelas. Namun pada saat kita nanti melaksanakan rapat koordinasi Japung Jawa Barat, insya Allah akan dilaksanakan akhir bulan November. Nah, itu akan diisi 2 hari, kita melaksanakan rakornya 2 hari. Nah, Pak Guspika udah siap hadir dan menjadi narasumber dengan sekaligus bintek kegiatan Juklak-Juknis itu. Tapi memang kita sekarang kan yang disampaikan oleh Pak Sandi kita udah bagus lah ya Pak Sandi. Kita kata Pak Sandi itu trial and error ya. Trial and error Pak. Udah biasa setelah nanti Pak narasumber menyampaikan setelah Juklak-Juknisnya nanti udah ditahukan. Tapi nanti kita akan melaksanakan rakornya hibrid ya. Jadi kita melaksanakan 2 hari. Jadi tiap kabupaten kota ada perwakilannya hadir secara langsung. Tapi karena memang dibatasi, jadi kita melaksanakan hibrid aja. Tapi sekaligus nanti penyerahan hadiah untuk karya tulis. Yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Bapeda dan mungkin juga Pak Guspika akan hadir secara langsung menyaksikan penyerahan hadiah itu. Nah, jadi Bapak Ibu nih yang ada hadir di sini yang tidak masuk dalam panitia juri, kalau bisa tulisannya dimasukin aja Bu Ipa tuh. Iya, siap. Banyak tuh tulisannya kan Bu Ipa. Nah, aja masukin aja ya. Ya itu aja Pak Sandi ya. Nuhun Pak Sandi. Siap Pak Ketua. Atur nuhun Pak. Ya. Atur nuhun Pak Ketua, ternyata dari tadi soalnya off cam ya, jadi tekan tinggal Pak punten. Di absen Pak. Nyimak, si Bungsu mah capetang gitu, pasti nyimak. Intel, teh lagi jadi Intel Pak Firman. Ya, atur nuhun Pak Ketua atas informasinya. Nanti mudah-mudahan bisa ini lagi ada sharing lebih jelas. Mungkinnya biasanya dari provinsi teman-teman di Bapeda Jabar katanya sudah mulai ini juga menyusun bagaimana SKP yang disesuaikan dengan peraturan baru. Ya, di Antos engke ulemanana Pak, bade di mana? Bade di Lembang deh. Tapi bade di Garut. Kamu tempat justru sementara di Bapeda, Bu. Oh, di Bapeda siap. Cuman untuk konsumsi kita tanggung. Nah, untuk yang dari luar kota, karena kita terbatas anggaran, kemarin kena refocusing, paling untuk yang mau nginep dari masing-masing daerah. Tapi nanti kita lihat perkembangannya ya. Ya, mudah-mudahan perkembangannya baik ya Pak. Nuhun Bipa. Ya, nuhun ya. Ya, sambil mengingatkan juga mungkin katanya ada lomba esai ya, Bapak Ibu, mangga katanya di Anpes yang untuk menyumbangkan esainya yang bukan juri, tapi ya saya juga nggak tahu ini siapa jurinya, dan saya bukan juri tapi belum juga nih ngirim. Mangga kita balik lagi ke tema utama, masih ada 15 menit. Barangkali Ibu Bapak Akang Teteh masih ada yang mau mendiskusikan sesuatu lagi atau apa saja, mangga dipersilahkan.
judulnya kan ngobrol santai ya Teh ya, ngobrol santai-santai aja, silakan gitu. Oh iya, Teh Iva, ya. karena saya juga jadi sedikit senang dan juga sedikit apa ya, gara-gara kemarin Pak Agus ngomong gitu, sedikit lega juga sih gitu ya. Saya kemarin tuh udah berpikir, aduh saya mesti ngerjain laporan Januari sampai Desember 2021 gitu ya. Padahal dengan seabrek gitu tadi kan lihat tuh ada berapa poin gitu ya. 15 ternyata kan? 15. Ternyata dengan kata Pak Gusa nggak perlu, nanti bakal hangus pakai yang pushbin aja. Aduh alhamdulillah bisa saya nanti coba, aja gitu. Dongeng ininya gimana Kang Sandi itu sampai tahun 2021 nggak harus bikin laporan teh gimana coba? Nanti mungkin teman-teman ada juga yang bertanya, kunaon cenah enak banget gimana deh. Jadi gini Bapak Ibu, kebetulan saya itu pada saat tahun 2019 itu untuk mengajukan 2021 ya, kan pendaftaran hukum itu 2021. Di bulan Maret itu sebenarnya angka kredit saya itu udah 418. Artinya udah melebihi untuk ke Madya. Tapi saya masih punya cengcelengan, yaitu saya belum melaporkan kegiatan tahun 2019 pertengahan sampai Desember 2020. Cengcelengan saya. Nah, akhirnya karena saya punya cengcelengan, saya kirimkan ke tim penilai gitu. Kirimkan ke penilai. Nah, tapi sampai sekarang karena ada beberapa situasi dan kondisi belum keluar itu angka itu. Sehingga saya nilai PAK saya terakhir yang dikirim ke Pushbin itu masih 418. Nah, kemarin alhamdulillah UKOMnya lulus, wawancaranya lulus. Langsung ditetapkan tuh kan PAK saya, bahwa PAK saya adalah 0 gitu. Jadi 0, PAK saya nggak akan nambah lagi 0. Nah, pertanyaan saya, kan saya masih punya celengan nih yang di bawah 2000 gitu ya, sama yang nanti akan saya kirimkan 2021. Masih bisa nggak ngisi setelah 0 ini? Ternyata nggak bisa gitu, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena itu yang saya laksanakan ada pada saat saya perencana muda, bukan pada saat saya perencana madya. Nanti keluar Bapak itu Bapak sudah perencana madya, tidak bisa keluar angka kredit lagi. Ya udah, berarti saya nggak usah ngerjain laporan dong kayak gitu. Ya kurang lebih demikian gitu. Jadi ya saya bersyukur gitu dapat dapat anugerah seperti itu sih. Ya mudah-mudahan lah. Tapi itu kayaknya nggak akan terjadi lagi depan deh kayaknya. Iya. Cuma pada saat transisi ini doang gitu kayaknya gitu. Iya betul. Jadi alhamdulillah Kang Sandi ini sudah dinyatakan lulus uji kom dan wawancara naik jabatan ke perencana madya ya, dari perencana muda. Kelas 12 ya Kang Sandi ya. Tadi. Iya. Kenapa Kang Iwan? Kelas 12 nih. Oh, naik kelas. Ngomongin kelas jabatan ya, naik kelasnya. Berbekal dari cengcelengan tadi ya, dari tabungan yang sudah 400 sekian lah. Saya juga dengar dari tim penilai Jabar bundelannya Kang Sandi teh udah menuhin ini katanya, menuhin keuangan Bapeda Provinsi. Yaitu kemudian ternyata bisa ya, walaupun belum 2 tahun sebenarnya Kang Sandi ya, mudanya ya, atau sudah? Kalau jabatan belum. Kalau jabatan belum. 3D-nya. Jabatan 3D-nya belum mah. Jadi jabatan baru setahun, 3D juga baru setahun karena beda sebulan. Oke, ya seperti. Tapi kalau di aturan kan, kalau di aturan kalau jabatan itu minimal setahun di jabatan, dia udah bisa naik. Kalau pangkat nggak bisa, pangkat harus 2 tahun. Pangkat tetap jadi minimal 2 tahun ya kalau pangkat ya. Betul, pangkat minimal 2 tahun. Jadi saya menikmati tunjangan madya dengan potongan 5%. Maaf ya. Karena iya betul. Jadi banyak ya privilege yang didapat ya Kang Sandi, alhamdulillah. Ya. Pertama naik jabatan, tapi belum naik pangkat, sehingga nanti TKD jabatannya dipotongnya masih 5% ya, bukan 15% ya. Iya, alhamdulillah Teh. Ya mudah-mudahan ini jadi semangat buat saya dan teman-teman. Iya Kang Iwan, gimana Kang Iwan? Itu kalau Kabid di sana kelas jabatan berapa Kang? Sekarang sih masih 11. Oh, udah langsung di atas ini, Kabid di kelas 12 ya. 11 Kang Iwan. 11. Sama kok. Itu madya masih 11 Kang Sandi? Iya, di sini masih 11. Oh, berarti kan dengan aturan baru nanti madya 12, Kabid itu paling masih 11 ya Kang ya? Iya.
Kalau di Cimahi sudah disesuaikan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang disesuaikan kelas jabatannya aja ya. Yang Loh, kok gitu? Yang ini curhatin. Enggak, kok gitu sih? Kan kalau di kita yang namanya itu ya, itu disamakan teh. Sesuai dengan kelas jabatan. Dia enggak di karpetan kan? Belum. Oh, kita disamain teh kelas jabatan. Oh, gitu. Ya mungkin nanti apa Bu Ipa biar Jawa Barat dengar. Biar Jawa Barat dengar. Sandra ikutan curhat juga. Jawa Barat juga belum disesuaikan kelas jabatannya, mohon maaf. Si Bungsu aja nyarios ya. Berarti kita pindah ke Tasik aja yuk. Iya. Ya begitu. Siap. Curhat. Masing-masing daerah ya, kota kabupaten dan provinsi juga punya kebijakan masing-masing ya dalam hal besaran tunjangannya. Nanti kita misalnya sambil berjalan. Ya, mangga teman-teman, sudah 8 menit menuju jam 3. Mau kita sudahi saja diskusi tentang SKP-nya dengan meninggalkan satu PR. Ini mau kita sepakati, kita bikin PR untuk bersama. Iya, setuju. Setuju. Kang Iwan, mangga diirikan. Nanti kira-kira gimana Kang Iwan? Bulan depan aja ya, sebulan aja ya kira-kira ya. Ya, nanti bulan depan, pertengahan bulan November kita coba sharing sama-sama ya. Termasuk dari Pak Ketua juga katanya provinsi sudah menyusun, mungkin bisa sharing juga. Ya, betul itu. Betul banget. Di antos etatah. Ya, kita Bapak Ibu sepertinya kita sudahi saja ya. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini memberi manfaat untuk kita semua dan ujung-ujungnya sih untuk kinerja kita yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya umumnya Indonesia dan yang lebih luas dunia lagi. Ya. Betul. Ya, karena kita juga bagian dari dunia kan ya. Ya. Siap deh. Mungkin itu aja closing dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, herei gitu ya. Punten saya mah begini adanya begitu, tidak diam gitu. Tidak bisa diam kalau ini harus ada aja gitu yang ini. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke host dulu mungkin. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sandi, Teh Ipa atas pemaparan sama moderatornya hari ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, mungkin bisa open kamera Bapak Ibu semuanya. Ini untuk dokumentasi kita. Di sini ada dua layar ya. Bisa diaktifkan kameranya. Baik, ini untuk layar 1, saya foto 1, 2, 3. Saya ulangi, layar 1, 1, 2, 3. Ini untuk layar kedua, Bapak Ibu, ada 2 layar. Kita foto 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi hari ini. Kami dari PSC mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sandi, Pak Iwan, Bu Iva. Kang Sandi, Kang Iwan. Kami duduk ke grup gerak. Mohon Bu. Duduk ke grup Teh Iva. Siapa? Oh, masuk atuh Teh Isni masuk ke grup PSC. Iya. Ada grup ya? Ada. Mangga dan ramai. Udah kirim di grup, Bu. Ya, siap. Oh, udah. Mangga. Tinggal dimasukin, Bu. Iya. Siap. Hatur nuhun sadayana. Amin, hatur nuhun. Pak Sandi mana Pak Sandi? Pak Sandi apa sudah menghilang? Oh, Pak Sandi sudah menghilang, Bu. Oh, siap. Japri aja. Di Japri, Bu. Mangga. Izin ditutup ya, Bu ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Salam ya, mangga sami-sami nuhun Kang Iwan.